Shalom Bapak Ibu. Ya, tetap ada semangat dalam hidup ini. Sukacita senantiasa. Apapun terjadi tetap semangat dan setia sampai akhir. 2 hari lalu saya sudah semangat. Tiba-tiba saya ada bawa seseorang ke rumah sakit. Dan begitu diperiksa, saya pikir saya juga mau coba minta diperiksa. Jadi minta ditensi saja. Begitu ditensi, seumur-umur saya belum pernah mencapai rekor tinggi. 199 per 123. Loh, yang tensi langsung mengatakan, Pak, daftar di depan, langsung nginap sebentar Pak. Saya datang bawa orang ini di UGD, belum masuk penginapan, saya lagi. Ini berat Pak, kita tensi lagi Pak ya, 2. Sama juga yang kedua. Wah, saya bilang sudah stop. Bapak ada darah tinggi? Ya ada, tapi saya tidak pernah tensi. Nah ini bahaya Pak. Ya sudah, saya lewatkan saja. Setelah itu saya pulang saudara, dan sepanjang malam saya nggak bisa tidur. Setiap jam terbangun. Kepala saya nyut saudara. Wah, ini mulai bingung saya besok pagi apa yang harus dilakukan. Jadi saudara-saudara, tidak tahu, mungkin karena berbanyak pikiran, banyak hal yang harus dilakukan, ya tensi juga harus naik ya. Tapi tidak boleh naik tinggi-tinggi, bahaya kan? Harus normal. Nah sudah, setelah itu saya 2 hari lagi tensi lagi di rumah sakit yang sama, sudah turun 150 per 80. Haleluya, turun, dan hari ini sudah normal saudara. Jangan tinggi-tinggi, bahaya. Kita bisa naik ke surga, ke gunung tinggi kok naik-naik. Jadi puji Tuhan, hidup ini masih ada di dalam kendali dan anugerah Tuhan bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Komitmen kita hanya satu dalam hidup ini. Dalam pergumulan hidup yang panjang, kita tetap ingin menikmati namanya indahnya hidup di dalam Tuhan. Amin. Ini sudah seri keberapa ini? 3 atau 4 ya. Minggu lalu kita masih dalam tema subtemanya, pegang itu janjinya Tuhan. Dengan berpegang pada janji Tuhan, maka kita akan menikmati itu indahnya hidup di dalam Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudara, kita akan lanjutkan lagi, tetap hidup di dalam Tuhan, menikmati keindahannya, mau di dalam sehat atau di dalam sakit, di dalam keadaan kaya atau miskin, apa saja hidup ini. Yang penting kita bersama dengan Tuhan. Nah, ada satu pengalaman yang menarik dalam perjanjian lama, Bapak Ibu sudah tahu kisahnya juga, yaitu tentang Yakub. Jadi mari kita baca kisah yang menarik Yakub, bagaimana dia menikmati keindahan hidup di dalam Tuhan, walaupun itu berprosesnya 20 tahun. Nah, nanti kita hitung 20 tahun, kok bisa ya? Mari, ada beberapa prinsip yang harus kita pegang sama dengan Yakub. Belajar dari Yakub dalam Kejadian 28. Kita akan mengalaminya sampai pada hari ini. Tuhan itu yang sama. Allah itu Bapak Ibu, biasa doa di dalam gereja-gereja tradisi, doanya begini. Ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Semua Bapak Ibu ke gereja-gereja tradisi, itu doa itu sampai sekarang itu. Ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Harusnya nggak boleh stop di situ. Kalau stop di Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu berarti Allah di zaman perjanjian lama saja. Kita sambung Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah saya juga, gitu kan? Allah kita, Allah yang sama. Dia tidak berubah di zaman dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pribadi yang sama, perhatiannya sama, pertolongannya sama, berkatnya sama. Itu dahsyat Bapak Ibu. Karena itu janji Tuhan. Kepada Abraham, olehmu semua keturunan di bumi akan diberkati.
bagaimana wujudnya nanti? Kita lihat sejarahnya, bahwa di dalam Kristus dunia diberkati kan? Jadi berkat Abraham digenapi di dalam Kristus sampai pada kita. Nah, Yakub ini melanjutkan janji itu. Jadi mari kita baca dulu. Ini Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Perhatikan Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22 supaya kita memahami bagaimana Yakub hidup di dalam penyertaan Tuhan yang ajaib itu. Kita baca bersama Bapak Ibu, pelan-pelan, 2, 3. Maka Yakub berangkat dari Betsheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini dan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, ini suatu pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu. Dan ini satu pengalaman hidup Yakub, menikmati indahnya hidup di dalam penyertaan Tuhan. Nah, dari pengalaman Yakub ini kita mau belajar beberapa prinsip ya penyertaan. Dan Bapak Ibu juga ingin mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Amin. Ya. Nah, itu peganglah prinsip-prinsip ini dari Yakub kita pelajari ya. Ya, yang pertama, penyertaan Tuhan di sini saat kita hadapi masalah-masalah yang berat dalam hidup ini, dengarlah nasihat orang lain. Sebenarnya konteks ini kita baca sebelumnya, apa yang terjadi dengan Yakub,
Yang pertama, Yakub sudah berbuat salah dengan menyangkal bahwa dia itu adalah Esau. Karena Ishak mau memberkati seorang anaknya, dan harusnya itu Esau. Tapi Yakub maju karena Yakub dalam hati, kakak saya kan sudah jual itu hak keseluruhannya, sudah saya beli dengan sepiring kacang merah katanya. Jadi sekarang saatnya diberkati, saya yang maju. Dia agak membenarkan diri karena dia sudah beli hak kesulungan itu. Tetapi akibat dari ini, saudara-saudara, yaitu Esau merencanakan akan membunuh si Yakub itu. Ini adik satu ini kurang ajar ini. Karena ketika Esau datang dan meminta berkat, ini Ishak bilang, "Weh, saya sudah berkati, siapa tadi mata saya nggak lihat? Itu bukan saya." Dan itu hasil persengkongkolan antara Yakub dengan mamanya. Betul? Karena memang mamanya ingin yang diberkati itu Yakub, bukannya Esau. Jadi saudara-saudara, Yakub merasa dua hal yang benar pada dia. Yang pertama, dia merasa dia sudah beli hak kesulungan. Yang kedua, dia merasa ada dukungan dari ibunya, dari mamanya. Jadi dia memberanikan diri. Tetapi akan terjadi tragis di sini karena Esau akan merencana membunuh dia. Esau bilang gak bisa. Sampai Esau bilang pada ayahnya, "Apakah masih ada berkat yang lain?" Ishak bilang, "Oh, tidak ada lagi. Engkau akan diberkati kalau engkau bekerja sekeras-kerasnya, baru diberkati." Wah, ini menimbulkan sakit hati. Jadi saudara lihat bahwa ada pergumulan yang cukup berat yang dihadapi oleh Yakub. Walaupun dia sudah diberkati oleh Tuhan, dia sudah menerima hak kesulungan itu, tetapi secara psikologis ini beban yang paling berat dalam kehidupan sang Yakub ini, Bapak Ibu. Wah, di sisi lain positif, di sisi lain negatif. Dan apakah dia sanggup untuk itu? Nah, akhirnya atas pertimbangan Yakub dengan ibunya, ibunya bilang begini, "Kamu pergi aja ke opa di sana." Ke om di sana, Om Laban. Om Laban. Nah, saudara-saudara, nanti di sanalah kamu akan disertai supaya kamu tidak dibunuh mati, nak. Dan akhirnya persengkongkolan kesepakatan ini terjadi. Maka kisah yang kita baca tadi, itulah perjalanan Yakub pergi menempuh perjalanan yang jauh. Jadi prinsipnya di sini yaitu Yakub mau menerima nasihat dari orang lain. Betul? Andai kata di dalam keadaan gundah gulana, Yakub terbawa emosi. Dia bilang, "Oh Esau, kamu mau bunuh aku? Aku juga hebat kok. Aku juga bisa bunuh kau." Wah, kalau ada emosi begitu, saudara-saudara, hilanglah semua berkat Tuhan. Mungkin dia mati dan tidak menikmati berkat Tuhan lagi kan. Tetapi saudara-saudara di sini, dia mau menerima nasihat. Dan akhirnya sekarang dia mau pergi meninggalkan ayahnya. Yakub menjadi tidak tenang karena telah menipu ayah dan kakaknya. Yakub akan dibunuh oleh Esau. Yakub harus menempuh perjalanan yang panjang. Nah, saudara-saudara, saya pelajari sedikit latar belakang itu. Jarak yang ditempuh Yakub nantinya itu antara 800 sampai 900 kilometer. Jadi zaman dahulu itu tidak ada mobil, tidak ada sepeda pancal, tidak ada sepeda motor. Orang harus jalan kaki kemana saja, minimal naik kuda, naik onta, naik keledai gitu kan. Tapi Yakub ini jalan kaki. Saudara bayangkan, jarak 800 itu kalau kita ukur di sini, Surabaya ke Jakarta itu 800.
Saya sudah 3 kali nyetir mobil ke Jakarta. Saudara-saudara, 900 berarti lewat lagi. Sudah ke ujung, ke Merak sana gitu. Jadi Surabaya sana ditempuh jangka waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan jalan kaki katanya. Karena orang jalan di sana 1 hari itu bisa 20 sampai 25 kilometer saja. Capek, istirahat, capek, istirahat, capek, istirahat, saudara-saudara. Jadi tidak bisa jalan terus. Jadi dihitung-hitung perjalanan Yakub seorang diri. Dia sendiri, tidak ditemani siapa-siapa. Suatu perjalanan panjang Bapak Ibu ya. Karena menerima nasihat. Walaupun dia harus melewati perjalanan panjang. Yang penting dia selamat, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau Yakub sendiri, dia jalan bagaimana? Bisa dibayangkan. Tidak dicerita di sini. Tapi kalau saya mau ikuti perasaan Yakub, bisa-bisa dia jalan dengan air mata. Betul? Dia jalan dengan kesedihan. Dia juga berpikir, apakah 800 kilometer ini saya selamat atau tidak kan? Saya mampu atau tidak kan? Dia jalan di dalam kesedihan. Dia jalan dalam tangisan air mata. Tapi dia harus pergi. Dia pergi dengan berat hati. Yakub selama ini belum pernah meninggalkan orang tua dan keluarga itu, saudara-saudara. Tapi kali ini Yakub harus berjalan sendiri. Berat atau tidak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu pada posisi Yakub, saya pikir itu perjalanan yang berat. Mungkin Yakub bisa lelah dan putus asa. Bapak Ibu, di tengah-tengah keadaan semacam inilah Tuhan masih sertai. Jadi saya juga melihat perjalanan hidup saudara dan saya. Kadang kita seperti Yakub juga. Ada masalah-masalah berat yang terjadi dan seolah kita berjalan sendiri. Tidak ada orang tua yang menemani. Tidak ada saudara yang menemani. Tidak ada seorang pun yang menemani. Dan kita harus mendrive kehidupan ini seorang diri saja. Penyertaan Tuhan itu ada di saat kita mengalami masalah-masalah yang berat dalam kehidupan seperti Yakub ini, saudara-saudara. Mata Tuhan melihat dari sorga dan melihat anak-anak manusia yang masih mau berseru, berdoa, berharap kepada Dia. Saya percaya memang Yakub tidak mampu, tetapi Yakub pasti berdoa kepada Tuhan. Dia sepanjang jalan hanya penuh komat panik. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Dan Tuhan tolong saya. Itulah Yakub. Dia mau mendengar nasihat orang lain. Jadi saudara, kita bersyukur ya. Kalau saat masalah-masalah berat, masih ada orang-orang lain yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Menasehati kita, membimbing kita, memberi solusi bagi kita. Tuhan pakai mereka juga ya. Walaupun nantinya kita menjalani hidup ini seorang diri, tapi Tuhan bersama dengan kita. Karena itu prinsipnya, penyertaan Tuhan itu tetap ada pada saat, walaupun saat kita hadapi masalah yang berat. Karena Tuhan bisa pakai orang lain untuk menasihati kita, ada solusi. Dan Tuhan tetap sertai juga. Amin saudara. Adakah yang punya pengalaman seperti itu? Sudah pernah lewati itu? Atau yang sedang menghadapi itu? Atau yang akan menghadapi itu? Prinsipnya Tuhan berjanji, aku menyertai kamu kemanapun engkau pergi. Dan saudara-saudara terkasih, saya terharu juga karena memang saya juga sudah pernah mengalami masalah-masalah yang berat dalam hidup ini. Tapi Tuhan tetap menolong sampai pada
hari ini. Saya percaya kita semua juga mengalami hal-hal yang sama. Nah, selama kita ada di dalam dunia berdosa ini, selama berhadapan dengan banyak masalah kehidupan ini, ya inilah pengalaman-pengalaman hidup yang harus kita lewati silih berganti. Yang kedua, prinsip kedua Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan itu tetap ada saat kita berani melangkah walaupun berat rasanya, ya. Berani melangkah. Yakub mau pergi walaupun perjalanan yang jauh penuh risiko. Yakub mau bekerja di sana, Saudara. Nah, setelah sampai di sana apa yang dilakukan oleh Yakub? Berapa lama dia ada di sana? Ternyata Yakub ada di sana di rumah omnya itu selama 20 tahun. 20 tahun itu kan, wah lama banget itu. Gara-gara dijanjikan, kamu akan dapat anaknya om satu. Ternyata saudara-saudara, ini akibatnya Yakub menipu kakaknya kan. Sekarang Yakub ditipu sama omnya. Yakub maunya yang ini, omnya tipu. Setelah 7 tahun kasih yang ini. Yakub bilang, lu bukan ini yang saya cinta, yang ini. Omnya bilang, kerja lagi 7 tahun. Akhirnya Yakub, ya sudah 7 tahun lagi, berarti 14 tahun sudah kan. Setelah 14 tahun, Yakub sudah dapat 2 istri, kakak beradik. Nah sekarang dia mempersiapkan untuk mau pulang, butuh 4 tahun. Jadi saya baca di Alkitab, total waktu Yakub butuh 20 tahun, saudara-saudara. 20 tahun, 1 bulan setengah, kan hitung perjalanan. Nantinya dia pulang lagi, 1 hari setengah lagi, berarti 3 hari. 20 tahun, 3 hari. Itu perjalanan Yakub pergi dan pulang, saudara-saudara. Nah, jadi saudara lihat, berat. Yakub harus bekerja kepada Laban selama 14 tahun. Toh, walaupun berat, Tuhan menyertai. Dan apa yang ditangani Yakub, berhasil semua. Berhasil dan berhasil. Bapak Ibu, walaupun berat rasanya, kita harus melangkah. Tapi Tuhan juga akan sertai. Amin. Bukan berdoa langsung datang itu istri. Oh tidak. Dia harus bekerja dulu kan. Saudara, kita juga kadang merasa ini aku sudah ke gereja, sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Kenapa enggak langsung Tuhan jawab doaku kan? Tidak. Kita harus bersabar. Berat pun kita jalani dulu. Kerjaan berat jalani dulu. Usaha dulu. Bersabar dulu. Di sanalah diuji lagi kesetiaan kita. Orang yang sabar dan setia pasti akan diberkati. Amin. Sabar, setia, jangan cepat. Yakub orang yang sabar, tekun dan setia, dan akhirnya Tuhan berkati juga. Dalam proses yang panjang, Tuhan di mana? Tuhan tetap ada menyertai Yakub. Amin Bapak Ibu. Jadi kalaupun sekarang ada yang lihatannya kok susah, masih menjalani hidup ini, sabar, setia, jalani. Tuhan ada. Ada waktu Tuhan akan mengubah semuanya indah pada waktunya. Amin. Orang yang menabur, yang mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Segala sesuatu ada waktunya. Tuhan selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Yakub walaupun berat, harus 20 tahun berproses. Tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan Yakub. Itu prinsip yang kedua. Penyertaan saat kita berani melangkah. Walaupun berat rasanya. Yang ketiga. Dari pengalaman yang indah. Penyertaan Tuhan nyata. Saat kita mau berada juga pada tempat yang tepat. Saudara, Yakub memang mau
pergi, tapi dia harus berjalan jauh. Apa yang terjadi di tengah jalan itu? Di saat di perjalanan dia mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan datang kepada dia dalam mimpi. Di tengah perjalanan dia mendengar rencana masa depan Allah. Aku akan memberkati engkau dan semua keturunanmu, ya. Dan inilah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh keturunanmu semua orang akan diberkati. Yakub tetap semangat. Saudara lihat di mana Yakub saat berdoa sebelum tidur, dia mengalami hadirat Tuhan. Dia mengalami suasana sorga. Tuhan hadir di situ. Padahal itu Yakub tidur di mana, saudara-saudara? Dia tidak tidur di kasur yang empuk, ya. Di situ dikatakan bahwa dia ambil satu batu, pakai alas kepala. Ini di tengah hutan, saudara. Tidak ada kasur empuk, tidak ada. Tidur di tengah hutan, dimanapun berada, tapi bersama Tuhan, itu yang paling indah. Amin. Saudara, bersama Tuhan, walaupun tidak di kasur empuk, saudara tetap nyaman. Jadi berada di satu tempat yang tepat, yaitu di mana Tuhan ada di sana. Wah, luar biasa. Ini sebuah pengalaman yang indah. Kita berada di banyak tempat di dunia ini, Bapak Ibu. Ya, pulang gereja, tidak tahu saudara ada di mana, saya juga nggak tahu. Dalam 1 minggu mendatang, saudara boleh pergi kemana saja. Apakah di tempat yang tepat, baik atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi kalau Tuhan sertai kita, berada di tempat di mana Tuhan mau berbicara bagi kita. Di tempat yang Tuhan bicara tentang masa depannya bagi kita. Di tempat di mana Tuhan berfirman bagi kita, berbicara dengan kita. Itulah tempat-tempat yang indah. Jadi Bapak Ibu ini berada di dalam gereja, kira-kira itu tempat yang tepat atau tidak? Sinilah Tuhan bicara buat Bapak Ibu. Maka Daud selalu mengatakan, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, menikmati suara Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Menikmati hadirat Tuhan melalui pujian-pujian penyembahan ke sorga. Di sana hati kita terangkat. Saudara, kira-kira malaikat ini berbaris-baris ngapain mereka? Saya yakin malaikat memuji-muji Tuhan. Ini ada pengalaman nanti dalam perjanjian baru. Para gembala ada di mana? Padang. Tiba-tiba nampak sejumlah besar bala tentara surgawi, malaikat, dan memuji-muji Allah, ya kan? Dan malaikat itu datang bicara kepada para gembala, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, Bethlehem. Saudara-saudara, malaikat datang untuk membawa kita kepada suasana penyembahan rohani. Suasana merasakan hadirat Allah. Jadi di tempat-tempat seperti itulah Yakub berada. Dan hatinya boleh terangkat. Para gembala juga walaupun di padang, hati mereka terangkat ke sorga. Yakub walaupun di tengah hutan, hati dia terangkat ke sorga. Dan disitulah di tempat yang tepat Tuhan memberi kekuatan. Jadi inilah rahasianya. Penyertaan Tuhan saat kita berada di tempat yang tepat. Kita boleh kemana saja, asal bersama dengan Tuhan, itu indah sekali. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya selalu menggarisbawahi apa yang dikatakan reformator Martin Luther. Dia bilang begini, karena dia memprotes pembaharuan gereja terus menerus, sampai dia mau dibunuh dan macam-macam. Dia ada tulis 95 pernyataan perubahan untuk gereja. Dan dia diancam, dan dia bilang begini, kalaupun nantinya saya dibuang ke neraka karena saya suka protes. Makanya aliran kita ini namanya Protestan. Jadi gereja Protestan itu nama ejekan sebenarnya. Suruh kasih nama Protestan. Kalaupun saya disuruh ke neraka, saya siap. Asalkan saja saya bersama Tuhan.
Karena kalau bersama Tuhan di neraka, maka neraka akan berubah menjadi sorga. Amin. Nah, saudara, Yakub bersama Tuhan, walaupun dia tidak ada di dalam bait Allah, dia di tengah hutan, tapi karena bersama Tuhan, di sana ada suasana sorga terjadi. Para gembala, mereka di padang gurun, saudara-saudara. Tapi bersama Tuhan ada suasana sorga. Saudara, dimanapun kita ditempatkan, kemanapun kita diutus, kemanapun kita pergi, kalau kita bersama Tuhan, pasti disitulah tempat yang tepat. Ada suasana sorga di hati kita. Ada hubungan dengan Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Ada rencana-rencana Tuhan yang mau ditancapkan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita tadi baca di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Tuhan berbicara kepada Yakub bahwa nantinya oleh keturunanmu semua bangsa di bumi diberkati. Dia mendengar jelas suara Tuhan. Bagaimana suara Tuhan bagi kita, Bapak Ibu? Untuk pribadi kita, untuk keluarga kita? Apakah kita tahu bahwa nanti melalui keturunan kita, keluarga kita, di hidup kita, orang lain akan diberkati? Kalau itulah rencana Tuhan, indah sekali. Mari kita ikuti pimpinan Tuhan. Penyertaan Tuhan saat kita berada di tempat yang tepat. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga mengalami hal-hal semacam itu. Jangan kita menyesal ikut Tuhan. Kita selalu bersama Dia karena Dia bersama dengan kita. Buktinya Yakub, dia pergi ke tengah hutan pun Tuhan sertai dia untuk menunjukkan visi masa depan bagi dia nantinya. Dia harus jalani, bukan? Walaupun 20 tahun Tuhan sudah janji, enggak apa-apa. Jadi saya berpikir, pasti Yakub itu dalam proses 20 tahun itu, bukan motivasinya cari istri, saudara. Tapi motivasinya ada janji akbar. Janji besar Allah tadi itu kan, olehmu semua kaum di bumi akan diberkati. Abraham, Ishak, sekarang kamu, keturunan yang ketiga. Kita kalau ingat-ingat janji-janji Tuhan bagi hidup kita, maka kita bisa sabar di dalam segala sesuatu. Maka Roma pasal 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Sukacita dalam pengharapan. Kita pegang janji Tuhan, bahwa memang saatnya Tuhan akan berkati, saatnya Tuhan akan buka jalan, saatnya Tuhan akan tolong. Walaupun sekarang ini saya susah, sekarang saya menderita. Yakub berpikir begitu, sekarang saya masih harus mengabdi kepada Laban. 14 tahun, tidak main-main. Tapi dia sabar saja. Bukan demi mendapat harta Laban, bukan demi mendapat Laban, tetapi demi janji Allah yang lebih besar. Melalui dia, banyak orang akan diberkati. Saudara-saudara, berpegang pada janji Tuhan, itu akan membangkitkan spirit, semangat hidup kita di tengah masalah seberat apapun juga. Prinsip yang berikut, saudara-saudara, penyertaan Tuhan tetap ada jika kita mau berkomitmen kepada Tuhan. Ini setelah Tuhan sudah bicarakan, aku tetap menyertai engkau, bahwa engkau akan menjadi suatu umat yang besar, dia seperti yang kujanjikan kepada Abraham dan Isa dan seterusnya. Woi, dia merasa Tuhan itu baik, hadir. Dan ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, itulah komitmen. Kita mau baca sekali lagi nih. Ayat 19, ayat yang ke-20. Ini komitmen daripada Yakub setelah Tuhan datang dan bicara dengan dia. Oh, ini luar biasa. Kita baca 2-3. Dan ayat 19, ayat 19, 20. 19, 23. Ia menamai tempat itu Betel. Dulu namanya Luz.
Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat akan kembali lagi ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Woi, ada 3 nasar Yakub di situ ya. Nasar pertama, dia tidak mau menyangkal nama Tuhan. Engkau tetap Tuhanku dan Allahku. Saudara, Yakub itu berjalan dalam perjalanan itu, di sana banyak penyembahan-penyembahan yang bukan kepada Allah yang benar. Tetapi Yakub, engkau tetap Tuhanku. Yakub berkomitmen dalam segala keadaan, dia tetap mengakui Allah itu berotoritas dalam hidupnya. Tuhan itu Allah yang hidup, yang tidak mau dia sangkali. Yang kedua, dia akan membangun rumah Tuhan. Woi, batu yang kutaruh sebagai tugu yang tadinya jadi alas kepalaku ini, kalau aku kembali lagi masih yang selamat, aku akan dirikan apa? Rumah Tuhan. Komitmen ketiga apa? Akan memberi semua apa yang selalu ada padaku, selalu di situ ada kata selalu tadi kita bacakan, selalu ku persembahkan itu komitmen Yakub. Kalau Tuhan menyertai aku dari perjalanan sekarang menuju ke rumah Laban dan berada di sana 20 tahun dan nanti akan kembali ketemu ayahku dan ibuku. Wah, ini masih prosesnya lama. Kalau Tuhan memberi aku makan, kalau Tuhan memberi aku pakaian, Tuhan berkati aku, udahlah, hidupku ini karena anugerah Tuhan. Oh, ini sebuah pengakuan polos sekali ya. Karena dia nggak tahu apa ada makan atau tidak, bisa hidup atau tidak. Dia tidak tahu hari depannya, kebutuhannya bagaimana dia nggak tahu. Tapi dia bilang, Tuhan, aku pergi merantau Tuhan. Dan kalau aku bisa kembali lagi Tuhan dengan selamat, oh aku berkomitmen seperti ini. Saudara-saudara, hebat juga nih Yakub. Belum berhasil sudah janji kepada Tuhan. Ada banyak orang itu kalau sudah berhasil baru mereka berkomitmen. Tapi ini Yakub ini belum berhasil pun dia sudah buat komitmennya kepada Tuhan. Gimana saudara-saudara? Tuhan juga ingin tahu isi hati kita ya. Tuhan sudah datang berjumpa dengan Yakub. Tuhan sudah menancapkan rencana-rencananya. Dan Tuhan juga sudah berkati. Apakah kita ada komitmen-komitmen iman di hadapan Tuhan atau tidak? Sebagai rasa syukur, hormat, terima kasih kita kepada Tuhan. Apa yang bisa kita buat untuk Tuhan, saudara-saudara? Yakub tidak hanya mau menikmati. Yakub tidak hanya mau meminta. Tapi Yakub ingin melakukan sesuatu sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan, pemilik kehidupan segala-galanya. Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu, digerakkan Tuhan untuk apa saja demi pekerjaan Tuhan. Apa saja sebagai syukur kepada Dia. Lakukan itu. Janji itu dari Bapak Ibu sendiri. Bukan dipaksa orang. Tapi Tuhan juga ingin lihat setiap hati yang ingin mengucap syukur kepada Dia. Dalam berbagai bentuk, terserah. Kalau Anda mau bayar perpuluhan seperti Yakub, silakan, Tuhan juga tidak paksa. Saya pikir Tuhan juga nggak butuh duit. Apakah Tuhan itu butuh duit saudara dan saya? Allah kita itu udah kaya, nggak perlu duit. Ya kalau dia udah ya nggak perlu duit, ya nggak usah kasih duit. Memang Tuhan nggak butuh duit, saudara-saudara. Tapi Tuhan butuh hati kita sebagai rasa terima kasih. Saudara ingat ada 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Hanya 1 orang kembali. Tuhan menyesal enggak kalau hanya 1 yang kembali? Dia tanya kepada yang 1, di manakah yang 9 itu? Dijawab oleh yang 1 ini,
Aduh, saya nggak tahu, tapi saya ini sangat berterima kasih. Saya kembali karena terima kasih banget. Sangat berterima kasih. Udah, saudara mau buat sesuatu untuk Tuhan, jangan lihat orang lain. Saudara lihat orang lainnya, banyak orang nggak mau berterima kasih kepada Tuhan. Banyak orang nggak mau memberi untuk Tuhan. Banyak orang nggak mau berkorban juga untuk Tuhan. Tapi Anda mau, Tuhan lihat hati saudara. Amin. Yakub, mari kita belajar dari dia ya. Prinsipnya, maka Yakub akan terus mengalami penyertaan Tuhan. Karena dia sudah berjanji kepada Tuhan. Dan dia berkomitmen untuk itu. Maka Tuhan juga akan sertai dia sampai dia akan wujudkan janji-janjinya. Komitmennya itu. Dan di kemudian hari setelah 20 berlalu, Yakub mewujudkan itu semua. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ingin mengalami penyertaan Tuhan? Amin. Tuhan bilang, jangan lupa janjimu kepada Tuhan. Apa? Ya, jangan lupa. Kalau dunia, tapi janji, tinggal janji. Ya, sudahlah, manusia janji tinggal jadi. Kita janji pada Tuhan, kita tepati karena Tuhan juga berjanji menyertai, dia selalu tepati. Yang berikut saudara-saudara, mari kita lihat bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Dia menyertai dalam situasi apapun juga ya. Jadi dari pengalaman Yakub ini, dia menyertai di mana saja. Di mana saja dia sertai. Buktinya di tengah hutan pun dia sertai. Ada 2 ayat yang menghibur kita. Ibrani 13 ayat yang kelima di situ ada mengatakan, jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yosua 1 ayat 7 juga mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun pergi, beruntung karena Tuhan sertai. Itu janji yang indah bagi kita. Saat kita berada dalam pergumulan yang berat pun, ada janji lagi yang Tuhan beri bagi kita ya. Ini janji yang indah. Baca bersama saya, sudah jadi ayat hafalan soalnya. Dihafal lagi Bapak Ibu ya. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya percaya Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Saat kita mau menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia, Tuhan juga sertai saudara. Janji yang indah dalam Matius 28 ayat 20. Setelah Yesus mengatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku, dia katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesaya 59 ayat 1 juga mengatakan, tangan Tuhan itu tetap ada. Allah menggenggam kita dengan tangan kanannya yang penuh kasih dan kuasa. Sehingga kita aman dan nyaman dalam pelukannya. Biar firman Tuhan pagi ini menguatkan kita. Tuhan yang memegang dunia ini di tangannya juga tidak akan pernah membiarkan engkau dilepaskan dari genggaman kasih-Nya. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Tuhan beserta dengan Bapak Ibu. Amin.